Selamat malam pemirsa Mata Najwa. Malam ini kita membahas dua isu penting, pembangunan berkelanjutan dan masalah pokok ekonomi. Keduanya saling terkait. Dorongan untuk maju harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga bumi. Pembangunan berkelanjutan lahir dari kesadaran bahwa kemajuan tak boleh merusak lingkungan. Melalui SDGs, dunia berkomitmen memenuhi kebutuhan kini tanpa mengorbankan masa depan. Sementara itu, masalah ekonomi muncul karena keinginan manusia tak terbatas, tapi sumber daya terbatas. Inilah inti ekonomi memilih di tengah kelangkaan, setiap keputusan punya konsekuensi. Pertanyaannya, bisakah kita tumbuh secara ekonomi tanpa merusak lingkungan? Pembangunan berkelanjutan menawarkan kerangka untuk menjawab tantangan ini secara bijak. Ini bukan soal memilih ekonomi atau lingkungan, tapi bagaimana keduanya berjalan seiring. Mari kita bisnis tercapai. Pembangunan berkelanjutan berdiri di atas 4 pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan hukum, serta tata kelola. Pilar sosial menekankan penghapusan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Pilar ekonomi mendorong pertumbuhan inklusif, pekerjaan layak, dan pengurangan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dan tidak merusak lingkungan. Pilar lingkungan hidup fokus pada perlindungan planet, aksi iklim, pengelolaan sumber daya, dan keanekaragaman hayati. Pilar hukum dan tata kelola memastikan keadilan, perdamaian, dan pemerintahan yang bersih. Keempat pilar ini saling menopang. Kemajuan satu pilar tak berarti tanpa yang lain. Pembangunan sejati menuntut keseimbangan di semua aspek kehidupan. Inilah fondasi menuju masa depan yang adil dan lestari. Mari kita lihat ciri-ciri pembangunan yang bertanggung jawab. Ada 6 ciri utama pembangunan berkelanjutan. Pertama, berorientasi jangka panjang, memikirkan dampak hingga generasi mendatang. Kedua, keterkaitan antar sektor, kebijakan harus terintegrasi, bukan terpisah-pisah. Ketiga, keadilan antar generasi, kita wajib mewariskan planet yang layak. Keempat, inklusif dan partisipatif, semua kelompok masyarakat harus dilibatkan. Kelima, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, ekonomi bergantung pada alam. Keenam, efisiensi sumber daya, prinsip reduce, reuse, recycle jadi gaya hidup. Pembangunan tak bisa lagi sekadar ambil pakai buang. Inilah prinsip yang harus menjiwai setiap kebijakan. Sekarang mari kita bahas inti masalah ekonomi modern. Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan yang melahirkan 3 pertanyaan utama. Apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa? Pertama, kita harus memilih apa yang diproduksi karena sumber daya terbatas. Kedua, bagaimana memproduksi, apakah dengan teknologi ramah lingkungan atau efisiensi biaya. Ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi, siapa yang menikmati hasilnya. Jawaban atas 3 pertanyaan ini membentuk wajah ekonomi suatu negara. Pilihan-pilihan sebedak pada keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Bagaimana pembangunan menghadapi tantangan ini? Pembangunan berkelanjutan memberi kerangka baru untuk menjawab 3 pertanyaan ekonomi. Apa yang diproduksi? Prioritaskan barang dan jasa ramah lingkungan serta kebutuhan dasar. Bagaimana memproduksi? Pilih metode efisien, rendah emisi, dan adil bagi pekerja. Untuk siapa? Pastikan hasil pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat. Prinsip keberlanjutan menuntut inovasi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Inilah cara menjawab kelangkaan tanpa mengorbankan masa depan. Jalan ini menuntut komitmen, tapi hanya inilah jalan menuju kemajuan sejati. Terima kasih telah menyaksikan Mata Najwa malam ini.